Maaf, 2 hari yang lalu saya mendengar langsung dari pangersa Abah, ya kan? Moal aya pangmulya-mulya na lalaki anu ngamulyakeun pamajikan, aing anu bisa mangmulyakeun pamajikan. Sabda saha eta? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lalaki anu mulya teh anu ngamulyakeun pamajikan. Lalaki nu hormat teh nu ngahormat pamajikan. Sampai Abah mengatakan lamun urang ngelehan ka awewe ke pamajikan lain eleh eta teh. Tapi ngelehan. Nu ngelehan mah nu perkasa nu kuat. Kau goreskan sejuta luka di dada tanpa kau hiraukan perasaanku. Oh, 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 pedihnya hatiku. Kau buat kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha awliya'ahu fathan mubina wa fawwazahum fawzan 'azima. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hasyimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ilahi anta maksudi wa ridhaka wa matlubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadapan yang mulia Guru Agung Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, semoga Allah senantiasa limpahkan kurnia sehat jasmaninya, dipanjangkan usia dunianya, ditambah berkah karomahnya untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. Sama-sama kita cintai, kita muliakan para wakil talqin Abah Aos, Bapak Kiai Haji Yusuf Mustomat, Kiai Haji Cengan Kembar, Kembar, Bapak Kiai Haji Cecep, Kiai Haji Sirojudin, Ketua Madrasah Thoriqoh Qadariyah Naqsabandiyah Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Setiawan, sekaligus beliau pemangku manakib Pembina Madrasah Thoriqoh Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Taufik, para ustadz, para sesepuh, mubalik-mubalighah, Ikhwan Ahwat Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah.
khususon untuk pengantin yang berbahagia, putri dari Bapak Haji Setiawan dengan Ibu Hajah Eti. Pengantinnya di mana ya Pak Haji? Calon pengantinnya ada di dalam. Mana? Coba. Neng Fitri ya sama A Irfan. Ada A Irfannya. Kok ketawa? Oh, enggak ada A Irfannya. Neng Fitri aja, Neng Fitri. Mana Neng Fitri? Neng Fitri, sini Neng. Ya, gitu. Ih, geli. Di mana Neng kaliknya? Pada di dia? Nah, seperti kue ulang tahun. Terus di dia, di dia tah. Malu. Nanti juga bersanding dilihat orang. Latihan. Alhamdulillah, kurang sami-sami doakan adik saya yang tercinta Kiai Haji Yusuf Abdul Somad yang telah mencurahkan banyak ilmu di tengah-tengah kita. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan dohir batin, lulus mulus, berkah salamet. Al-Fatihah. Spesial untuk Neng Fitri yang akan menikah di tanggal 20 ya. Kita sama-sama mendoakan yuk. Semoga memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mutmainnah. Al-Fatihah. Ilmunya sudah dari Acecep, saya memanggil adik saya adalah Acecep. Panggilan kesayangan. Jadi saya akan berbagi kepada calon pengantin baru nih, juga untuk pengantin bari kita semua. Rumah tangga ini adalah tidak ada yang hebat. Semua rumah tangga itu belajar. Betul nggak Pak? Setiap hari kita belajar terus. Dawuh siapa itu? Dawuh Pangarsa Abah Aw. Artinya saya menyikapi kalimat itu bahwa ketika Abah menyatakan bahwa rumah tangga mah eueuh nu hebat, KBG diajar, unggal poe diajar, berarti kita harus mengosongkan diri. Sehingga ketika bunyi surat Ar-Rum ayat 21 yang senantiasa itu dikumandangkan pada saat pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sakinah, mawaddah, warahmah itu merupakan modal karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Neng. Yang selalu disampaikan, diucapkan kepada setiap pengantin manakala mereka sedang bersanding. Betul nggak? Ketika Neng nanti memperoleh doa, semoga samawa, semoga samawa, semoga samawa. Doa yang disampaikan kepada siapa saja untuk Neng, untuk kita semua. Artinya di situ Neng dengan Akang nanti, dengan A Irfan harus mewujudkan bagaimana caranya agar doa yang disampaikan oleh setiap individu tersebut terwujud menjadi sesuatu hal yang real. Real apanya? Real cintanya, real kasih sayangnya, real tentramnya, sakinah, mawaddah, warahmah menuju kepada kehidupan rumah tangga yang mutmainnah.
mutmainnah. Rumah tangga yang mutmainnah itu seperti apa? Rumah tangga yang tenang, tentram, adem ayem. Ya. Mengapa disebut rumah tangga yang mutmainnah? Karena penghuni di dalam rumah tangga tersebut, ibu, bapak, anak, adik, kakak, suami, istri, itu adalah orang-orang yang bersandar penuh kepada Allah, sehingga aktivitas di dalam rumah tangganya adalah aktivitas ibadah kepada Allah, dan hatinya disandarkan penuh kepada Allah setiap detik, setiap saat, dan seluruh aktivitas dalam hidup di dalam rumah tangga, interaksinya itu selalu mengingat Allah. Sehingga hasilnya adalah mutmainnah. Jadi ketika ada seruan, hai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang diridhoi, orang-orang yang telah mencapai mutmainnah, jiwa yang tenang. Bagaimana mungkin kita peroleh jiwa yang tenang tanpa la ilaha illallah? Karena jelas ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu mah sudah menjadi rumus yang sangat paten, udah nggak bisa dirubah-rubah oleh ahli ilmuwan mana saja. Tidak bisa. Teknologi yang sangat canggih untuk menenteramkan kolbu, hati, jiwa manusia, siapa saja dengan la ilaha illallah. Nah, tetehnya anak berenang ieu tehnya. Tetehnya ada ngorak keneh atuh. Lihat kayak ABG begini. Anak bapak gaos gitu. ABG. Teteh bukan mau mengajarkan, mematahan, menasehati, tapi berbagi. Berbagi tentang bagaimana kita mewujudkan doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang yang menyayangi Neng nanti. Orang yang datang memberi berkah kepada Neng melalui doa-doanya, itu kita harus kerja keras di dalam rumah tangga itu untuk mewujudkan doa itu. Ya, bagaimana caranya? Kesannya kayak punya rumus aja. Caranya, Neng, saya mau menyampaikan tentang bagaimana kita berbagi tentang menjaga 3 hal. Menjaga fisik, menjaga psikis, menjaga spiritualitas kita. Kalau kita berumah tangga, kita tidak pandai menjaga fisik, menjaga dohir badan kita, apa yang terjadi? Nanti Neng pada masa sebelum menikah rajin mandi, kemudian sudah menikah, dages laku ieu teu kudu mandi. Ibu-ibu karena sudah laku ada seran di rumah oge. Gitu ya, seneng nggak bapak-bapak? Enggak. Iya begitu juga ibu-ibu kalau misalkan bapak-bapaknya cuma ganteng pada saat mau ke kantor doang. Giliran di rumah yang bau asemnya buat istri. Jadi fisik di sini adalah penting menjaga fisik, Neng. Penting menjaga dohir kita karena dohir kita adalah ladang atau media ibadah kepada Allah. Kenapa menjadi ladang media ibadah kepada Allah? Karena kebersamaan kita bersama suami adalah ibadah. Menyenangkan mata suami, menenteramkan pendengaran suami, menenangkan hati suami. Kemudian apa lagi ya? Menyamankan penghidupan, penciuman suami. Itu ibadah semua. Ya. Jadi kalau misalkan cuma menenteramkan atau menyenangkan mata suaminya saja, pandangan mata suami, karena Neng jago atau pandai menjaga kecantikan fisik, tetapi Neng tidak pandai menjaga penciuman suami, gelis tapi bau gitu loh, suka nggak? Bau apanya? Gak rajin gosok gigi gitu loh. Ini pembicaraan ini jadi balik lagi ke dasar ya, nggak apa-apa ya, karena ini menjadi penting. Banyak hal-hal yang basic ini kadang terlupa karena itu. Jadi termasuk bagaimana kita menjaga kesehatan. Karena Neng jujur ya, bayangkan
Neng harus ingat nanti bahwa suami ini adalah makhluk perkasa yang Neng harus menyediakan badan Neng yang kuat, yang siap melayani siang, malam, pagi, dan sore. Ayo nggak ada kerjaan lain ya Bu ya? Harus siap memang, kata ibu saya dulu, ibu almarhum, jadi cewek itu harus ready to use. Apa maksudnya? Kapan saatnya suami mau pakai, harus siap. Begitu. Sehingga tidak ada alasan untuk suami mencari pengganti yang lain. Manisa setuju. Ya, tidak ada alasan suami untuk menambah. Kenapa? Karena kata ibu saya nih, kita miliki 4 kualitas. Kita punya badan 1 tapi punya 4 kualitas. Karena apa? Ngirit itu pengeluaran suami. Kalau satu badan memiliki 4 kualitas, yang dikasih makan cuma 1 tapi kualitasnya 4. Keren nggak? Sok coba bayangkan kalau suami punya istrinya 4, hampur parah Bapak. Maaf ya, saya sampaikan ini universal aja. Mohon maaf sekali, universal. Jadi silakan aja, ini menjadi pilihan kita masing-masing. Ya. Jadi ini nanti ada keterkaitannya dengan masalah emosi. Jadi penting menjaga kesehatan dohir karena ini untuk ibadah. Neng menyenangkan suami, aduh betah suami teh nggak betah di kantor, pasti pengen balik terus ke rumah. Karena apa? Neng pandai melayani di dapur, melayani di kasur, melayani di mana lagi? Di mana? Di sumur, di mana lagi? Melayani di sumur, katanya Neng kalau sudah nikah mandi bersama teh jadi ibadah. Betul nggak? Terus kan ke Pak Kiai gara di desa. Nah, gitu. Ya. Yang kedua, menjaga psikis kita. Apa? Emosi. Kita jaga komunikasi. Puncak perpecahan di dalam rumah tangga itu adalah kehilangan komunikasi. Padahal alat komunikasi sudah sangat canggih, ya kan? Tetapi sudah bergeser itu nilai-nilainya. Nilai-nilai kedekatan, keharmonisan, itu menjadi lepas. Ya kan? Nanti di akhir saya akan bahas. Bagaimana kita mengungkapkan, ada seorang profesor dari luar negeri namanya Dr. Gary Chapman. Memiliki strategi bagaimana membangun rumah tangga atau membangun hubungan yang baik dengan 5 bahasa cinta. Neng, 5 bahasa cinta. Tapi nanti, benar Neng. Psikis, jaga emosi. Kembali lagi jaga emosi. Emosi di sini, setiap individu pasti memiliki emosi. Emosi di sini adalah sedih, marah, ya kan, khawatir, galau, dan sebagainya. Berbagai macam emosi di dalam diri kita. Nah itu yang harus dijaga. Kembali lagi, bagaimana kita mensinkronisasikan emosi yang kita punya dengan pasangan kita. Supaya akhirnya harmoni. Karena apa? Ketika kita masuk di dalam gerbang rumah tangga, sakinah mawadah warahmah, kita itu menciptakan sebuah lautan cinta. Lautan cinta. Lautan kasih sayang. Kalau emosi kita diharmonikan dengan pasangan kita, itu artinya kita lebur bersama pasangan. Pasangan kita lebur kepada kita lebur kepada pasangan kita, sehingga terjadi harmonis satu sama lain. Gak bawa ego, gak bawa kepala. Kalau sudah masuk di rumah, kalau sudah bersama-sama, ya sudah, nikmati saja kebersamaan itu. Ya kan? Ini teori Neng, nanti prakteknya malah suku Neng lah praktekkan. Yang pentingnya mah jaga aja itu. Supaya bagaimana menciptakan harmonisasi satu sama lain, Neng harus lebur. Jangan mawa diri Neng di situ. Jangan aku anak Papa Iwan. Papa Iwan ini di Sumedang adalah Jagger misalkan. Jadi AA Indra ya. AA Irfan tidak boleh macam-macam sama aku karena aku anak Papa Iwan. Misalkan gitu. Terus Irfan juga ke Neng gak bilang,
Kamu nggak boleh macem-macem sama aku, kamu harus tunduk patuh sama aku karena aku anak konglomerat, misalkan begitu. Gak bisa kalau sudah suami istri tuh orang tua tuh udah nggak kelihatan pada saat bertengkar teh. Bertengkar aja, udah nggak usah bawa-bawa orang tua. Kan biasanya kalau pertengkaran itu ya maneh mah anak si anu, anak si anu dibawa kabeh silsilah ahli kaluhur teh. Cing atuh sok, kemah lamun para sehat teh sok wanita mau ahli silsilah. Sakalian tawasulan neng, lamun salaki ambak-ambakan langsung ila hadratin Nabi jalla Mustafa. Sok garaneng dijamin eureun tunggu. Nah, lamun salaki hese hudang, neng buru-buru mawa Quran, neng calik dina sukuna didinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Gitu. Ya kan? Bangunin dengan surat Yasin. Kan dianya pasti, memang orang teh payah apa gitu, didoakan gitu, dibacakan Quran surat Yasin, cenah disangkana teh geus maut. Nya hudang atuh bari naoge kan gitu. Nah, jadi nikmati bagaimana kita berdua, pasangan ini melebur satu sama lain, lebur dengan komunikasi. Komunikasi ini alat yang sangat canggih, neng. Gak usah pakai biaya. Aduh. Oke, saya kasih tahu nanti di akhir. Oke, yang ketiga spiritual. Spiritual ini sangat penting. Ini lebih penting dari yang dua itu. Kenapa? Ketika spiritualitas kita, ruhani kita yang kita benar-benar fokus, kita garap, kita benar-benar fokusnya di situ, itu akan akan mengangkat dohir batin orang, akan mengangkat fisik juga psikis kita, neng, sehingga akan kuat. Misalkan suami neng sedang terkena masalah di kantor, itu pasti berimbas dibawa ke rumah, ya kan? Kalian itu akan kuat manakala spiritualitasnya kuat. Karena apa? Sandarannya penuh pada Allah. Begitu. Jadi bukan cuma menggunakan logika ini saja untuk menyelesaikan berbanyak kasus atau banyak masalah-masalah di dalam rumah tangga. Ih, resep geraneng rumah tangga mah. Aya batur, saya, terus pas saya akur deui. Nah, sehingga saya akan ceritakan bagaimana interaksi di dalam rumah tangga itu kita harus kenali bagaimana pasangan kita nih, ibu-ibu yang pengantin bari. Kenali pasangan kita, Bu. Menurut Dr. Gary Chapman, nah, dalam bukunya 5 Bahasa Cinta, coba kenali pasangan kita. Satu, bagaimana dia mengungkapkan verbalnya, rasa cintanya kepada kita dengan verbal, dengan kata-kata. Itu akan menguatkan itu. Misalkan gini, neng dipanggil Yayang dari pertama kawin, itu harus istiqomah sampai tua. Ya, begitu juga ibu-ibu nih kepada bapak-bapak. Ari baheula nyebut Yayang, ari gue 10 tahun kawin bapana. Gitu. Bapak budak? Aslinya memang seperti itu. Kan kita diajarkan oleh guru kita untuk latihan istiqomah. Ya kan? Untuk segala hal yang baik-baik, coba itu dirutinkan, diistiqomahkan. Ya kan? Surkenoh, cenah kan? Jadi berubah namanya dari Yayang, Bebeb. Panggilan yang indah-indah itu akan menguatkan. Jadi kita tahu bahwa kita itu dicintai oleh pasangan kita. Coba kita renungkan, jenis pasangan kita apakah yang seperti itu atau tidak? Sukakah kita dipanggil Yayang, Bebeb, terkasih atau apapun namanya? Cantik sekali kamu. Begitu juga ibu kepada pasangan ibu. Masya Allah suamiku cantik banget. Ungkapkan, ganteng banget. Sampaikan, ekspresikan. Terima kasih bapakku, sayangku, bebebku. Kau telah bahagiakan aku. Sampaikan itu biar suaminya senang. Ketika malam setelah beres campur, ucapkan terima kasih ibu. Oh bapak mah ibu teh moal enak. Begitu juga sebaliknya, bapak juga sama ucapkan terima kasih sayang. Wah itu teh membangun kekuatan pak. Bangun kekuatan. Jadi ungkapan-ungkapan verbal itu
semakin memperbesar cinta di dalam rumah tangga. Ya, ya contohnya tadi sama Acecep disampaikan ya. Ada apa tadi? Ada sohe gitu kan. Pangarsa Abah Anom itu dulu punya memanggil murid-murid itu dengan Ikhwan, ya kan? Ikhwan itu kan berarti kan kita semua. Betapa dekatnya dengan kalimat verbal itu mendekatkan kita semua sehingga yang tidak kenal juga rasanya ada di hati, betul nggak? Sudah Ikhwan belum? Ya kan? Kalimat itu luar biasa. Nah, itu membangun kedekatan emosi. Misalkan saya di jalan di terminal ngelihat mobil Ilahian Tamaksudi, Ikhwan. Ya kan? Bener nggak? Rasanya coba bayangkan apa yang ada di dalam benak kita. Ketika lihat sorban hejo, saya tahu itu sorban hejo dari Sumedang, misalkan gitu. Wah, ada orang itu tuh, ada bapak-bapak pakai jaket Juhuda, ada yang pakai jaket Balter, CPM dan sebagainya. Rasanya dekat di hati ini. Mereka itu siapa? Sama-sama Ikhwan, sama-sama murid Abah. Coba kita mulai evaluasi kembali bagaimana kedekatan emosi kita bersama suami kita. Panggil panggilan yang terbaik, yang terindah didengar oleh telinga. Kalau malu diucapkan, ya nggak WA. Di WA saja, Bu. Bapak itu kadang-kadang kalau diajak ngomong suka nggak denger. Ya, karena bapak itu pandangannya ke depan. Jadi kalau bicara sama bapak-bapak, pastikan dia melihat ibu di depan matanya. Bapak-bapak itu nggak bisa lara kanan kiri, apalagi dia sedang mengerjakan sesuatu. Tapi kalau di WA pasti dibaca. Begitu Bu, itu tipsnya. Nah, WA saja. Pak, bapak tadi pakai baju itu ganteng banget, Masya Allah. Mama sampai terpesona ngelihatnya, rasanya mama seperti melihat 20 tahun yang lalu Bapak. Coba, semangat Bapak teh nyari duit teh. Begitu juga sebaliknya, puji Ibu teh Pak. Maaf, 2 hari yang lalu saya mendengar langsung dari pangarsa Abah. Ya kan? Moal aya pang mulia nalalaki anu ngamuliakeun pamajikan aing anu bisa mangmuliakeun pamajikan, sabda saha eta? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lalaki anu mulia teh anu ngamuliakeun pamajikan. Lalaki nu hormat teh nu ngahormat pamajikan. Sampai Abah mengatakan lamun urang ngelehan ka awewe ka pamajikan lain eleh eta teh. Tapi ngelehan. Nu ngelehan mah nu perkasa nu kuat. Jadi lamun aya istri baceprot seperti itu Pak, jangan dilayani, disayangi, dipeluk aja. Lamun aya istri ngamuk, peluk. Lamun baceprot, kupingkeun we, atawana ngaleos kalian. Ulah dilayanan, usep, menenangkan diri bari dikit. Begitu, itu solusinya. Muliakeun. Kan tadi kata Acecep juga sudah disampaikan. Hati-hati, sampai Abah menyampaikan seperti ini. Haram. Ketika seorang suami mengatakan, lila kawin teh, tapi teu bisa nyeun sambal acan. Haram eta nyarios kitu teh. Itu apa? Abah ngadawuh kitu. Kade itu mulut bapak-bapak, hati-hati dijaga. Geus lila rumah tangga teu bisa nyeun sambal acan. Kumaha ieu teh sambal teh? Kurang lada. Lamun sambal kurang lada tinggal indit nyokot cengek. Lamun sayur kurang asin tinggal indit neangan uyah. Lamun amis teuing tinggal neangan kumaha we pokona nama carana. Jangan pernah mengomentari karena bagaimanapun istri sudah banyak di situ berperan untuk rumah tangga. Kadang-kadang kita lupa Bu. Ya, kita lupa Pak. Apa peran istri itu sangat besar. Sampai Sayyidina Umar itu mengalah kepada istrinya ketika istrinya marah-marah atau mengomel atau apa. Sayyidina Umar tidak melayani. Mengapa? Karena semata-mata ingin memuliakan istri, menghormati istri.
Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi, kalau ada ketidakpuasan dari suami, yang pertama muncul adalah bukan cuma sikap, tetapi mulut ini yang suka menyakitkan. Bayangkan lamun pamajikan jadi pundung, daek bapak ditinggalkan, daek. Astagfirullah. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Kau goreskan sejuta luka di dada, tanpa kau hiraukan perasaanku. Oh, 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 pedihnya hatiku. Kau buat kecewa. Ibu-ibu pundung bari cerik, rasakan ditinggalkan ku ibu-ibu sia. Pak, geus dikantunkeun mah nyeri hate. 10 tahun hirup rumah tangga, aktivitas yang itu aja dilakukan oleh ibu. Satu ketika bapak bangun tidur, ibu tidak ada di samping bapak, bakal cerik. Percaya nggak? Mau dicobain? Bu, pasti bapak teh cerik. Gak, sebenarnya makhluk yang paling lemah teh tak, air mata bapak-bapak tuh mudah menetes sebenarnya, badan we nu gagah teh. Sok ditinggalkan ku ibu-ibu mah cerik. Kunaon gitu? Ada bapak-bapak ge jeleman, punya naluri, punya kasih sayang, memiliki hati yang lembut. An pedah we sok asa aing panggagahna salam dunya. Nah, itu ari geus leungit para kehilangan. Kalau sudah tiada, cenah gantian nyanyi teh. Baru terasa dipupuas ku tetangga. Ya kan? Dipupuas ku tetangga ada bohongan atau kelakuan ka pamajikan, ahlak na kitu pika sebeleun. Jadi pamajikanna indit. Amun geus dikantunkeun kakara urang teh bakal nah gitu. Yang tadi yang pertama, bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kepada pasangan itu dengan verbal. Ungkapkan dengan kata-kata yang menguatkan dia, menguatkan emosi, kedekatan. Yang kedua, ada pasangan itu yang menyatakan cintanya itu dengan memberi hadiah. Itu saya menyaksikan itu. Unggal uih ti mana bawa coklat Silver Queen yang istrina, teu pira coklat nu leutik. Boleh. Bebas apa saja. Hah? Oh Pak RW. Bebas Pak. Eta mah hadiah buat istri apa saja. Begitu juga istri buat suami. Bu, berikan selalu hadiah buat suami. Seperti apa bentuk hadiahnya? Martabak haneut, unggal wengi. Hah? Kolesterol. Ya, jadi selalu ada banyak cara untuk memberikan hadiah. Hadiah ini nggak perlu mahal, tidak perlu mahal, ya kan? Contohnya bapak pulang kantor tepira mawa apel hiji bagera rutin unggal dinten. Ini buat Yayang. Pak menikah cida tuh mawa tengan maningan sasiki, cik atuh sakilo. Ya bu tadi kita suara cecep, saeutik disyukuri meh datang nu badag. Di pasihan 10.000 tampi, di pasihan 100.000 tampi, pasihan 1 juta 1 miliar. Jadi tadi tuh alhamdulillah tampi itu akan datang yang lebih besar. Ya, ini ada kisah. Suami setiap pulang dari kerja bawa apel cuma 1. Begitu suaminya tidak ada, setiap lihat apel ingat suami dan menangis
rasa kehilangan dan tak mau tergantikan lagi oleh individu yang lain. Mesing disodoran lelaki nu ganteng nu kasep beungat jiga kumage, tak tergantikan. Karena itu bahasa cinta yang diungkapkan oleh suami dalam bentuk hadiah teu pira apel dimakan sama istrinya. Akhirnya apa Bu? Ibu teh bersih empeduna dari batu. Nah, bagus itu Bu, makan apel itu menyembuhkan penyakit batu empedu. Oh, saya jadi ngomong kesehatannya. Betul. Ya itu salah satu contohnya Neng. Jadi Neng mulai rancang dari sekarang. Surprise apa kira-kira yang akan Neng berikan untuk Kakang Mas nanti? Ya kan? Apakah setiap malam Neng kecup pipinya atau apa? Berikan hadiah-hadiah kecil. Yang dia suka apa? Neng harus pintar mencari apa yang dia suka nih. Yang paling dia sukai apa? Yang dia sukai apa? Yang tidak disukai apa? Jangan lakukan yang tidak disukai oleh pasangan kita. Neng harus tahu dari sekarang. Betul nggak Pak? Yang tidak disukai oleh pasangan jangan dilakukan, baik istri ataupun suami. Yang ketiga, ada yang pertama apa? Ungkapkan dengan kata-kata. Yang kedua apa? Memberikan hadiah. Yang ketiga, nah, quality time. Quality time. Kita setiap hari selalu disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Kadang-kadang kita lupa kita memberi waktu untuk pasangan kita. Coba simpen itu tuh handphone. Simpen handphone. Ambil waktu setiap hari 10 menit saja. Ya, 10 menit. Apakah itu mau menjelang tidur, apakah mungkin sore hari pulang kerja atau apa. Hanya sekedar untuk ngobrol gitu. Menyatukan hati atau membahas anak atau membahas visi misi atau membahas visi ke depan, target, goal daripada rumah tangga kita mau apa. Itu kelihatannya sederhana, tetapi itu akan dengan quality time seperti itu tanpa terganggu oleh apapun. Atau misalkan Neng biar nggak terganggu di rumah, Neng pergi keluar tanpa bawa handphone, duaan we jalan kaki misal gitu. Wah, itu luar biasa. Hari gini itu mahal Pak. Ya, kebebasan waktu itu sangat mahal. Rata-rata istri itu menjadi sisa waktu. Sama, suami juga kadang-kadang dapat sisa waktu dari istri. Istri yang sibuk. Suami yang sibuk memberi sisa waktu buat istri. Giliran ada waktu sibuk dengan handphone, dengan gadget, dengan apapun, dengan yang lain. Lupa membangun kembali kedekatan emosi hanya dengan berbincang-bincang kecil saja. Atau misalnya sekedar kayak begini aja, misalkan contoh kayak gini nih sama istri nih ya. Misalkan, kamu cuma gitu doang, itu udah berkualitas itu. Cuma gitu doang, nggak usah muluk-muluk. Kalau bapak tidak punya waktu sama sekali, gitu. Contohnya kayak gini. Misalkan gini, aing banyak hutang. Misalkan gitu. Coba rasakan sensasinya nanti hasilnya. Praktekkan aja dulu, nanti hasilnya akan terasa. Ya kan? Ada ulah karena tepil Bapak. Ya. Apa tadi? Waktu yang berkualitas. Pastikan kita siapkan waktu yang berkualitas. Kemudian yang keempat, sentuhan. Ini sentuhan ini penting. Ya. Lepaskan semua perangkat yang menjauhkan kita, dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Kita ini dekat seperti ini, tapi kalau makan bareng, kok dia sibuk dengan handphone, kita juga sibuk dengan handphone. Ya kan? Itu yang tidak berkualitas, kedekatan yang tak berkualitas. Coba mulai dibangun. Ya, jadi bapak-bapak mendekati istri teh bukan lagi pas lagi ada butuhnya aja di malam hari. Ya kan? Coba membangun cinta, menciptakan lautan cinta di dalam rumah tangga itu, jangan hanya pada saat sedang mau bercinta, ya kan? Maksudnya tuh bercinta di situ mau campur, tetapi di situasi atau dalam waktu-waktu yang lain juga itu menjadi penting. Penting itu, sentuhan itu penting. Contohnya gini nih, ya kan? Tepira aku cuma pegang doang kayak gini, tuh kan dia juga mereket sama saya, mesra banget gitu loh. Nah ini akan menguatkan. Kenapa? Kenapa coba? Kalau pasangan suami istri sering pegangan tangan, dia akan sehat. Kenapa? Ini sekali lagi saya sampaikan, kemarin sudah saya bilang waktu di Ciberem ya, Pak Haji. Di sini itu
di telapak tangan kita ini ada titik-titik meridian ini. Jadi kalau ketekan, kalau ada tekanan, ya kan, dia akan menciptakan rasa bahagia. Sentuhan ini akan melahirkan hormon oksitosin, hormon cinta, ya kan? Nah, jadi ketika pegangan ini akan makin menguatkan. Misalkan gini, bapak ini lagi nyetir nih, bapak lagi nyetir, ambil aja tangan istri bapak, taruh aja di pahanya. Emang rugi apa gitu? Tapi kadang-kadang kan hal seperti itu menjadi tidak dilakukan karena apa? Karena usia pernikahan, ya kan? Karena usia pernikahan, semua tergerus, reduksi. Karena apa? Jangan biarkan cinta dan kasih sayang itu reduksi. Kenapa? Reduksi itu bahasa fisika. Karena cinta dan kasih sayang adalah energi. Energi itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, hanya bisa berpindah, menurun atau naik, bertambah. Bagaimana supaya cinta bertambah? Lakukan seperti tadi, ya. Kemudian tadi apa? Ingat nggak? Yang pertama apa? Sampaikan dengan kata-kata. Kemudian kedua, ya. Kedua tadi apa nih? Beri hadiah. Yang ketiga, quality time. Yang keempat, waktu yang berkualitas. Nah, quality time teh waktu yang berkualitas teh sentuhan. Nah, sentuhan. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima itu tindakan. Ada cewek yang bilang begini, percuma ngomong I love you, oke? Eta mah teori. Tindakannya naon? Ada wanita yang butuh perhatian, rasa dicintainya rasanya lebih ketika diberikan perhatian. Misalkan gini, minta diantar tepira lah, minta diantar kayak ke dokter, rasanya dia Pak, saya ini sangat berharga sekali, cuma sekedar antar jemput gitu doang. Berikan sesuatu tindakan nyata gitu loh, apapun itu bentuknya. Saya tidak perlu menjabarkan seperti apa, ya. Nah, coba sekarang tinggal bayangkan, adakah di sini yang belum punya pasangan? Banyak? Ada. Oh ya, Irfan Tacan. Mudah-mudahan saenggal nah Irfan. Jangan khawatir, sudah dijamin oleh Quran Yasin, Quran surat Yasin. Iya, sudah dijamin oleh Quran surat Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surah Allah kita bakal bahas di pasihan pas berpasang-pasangan. Kita ini akan berpasang-pasangan, entah cepat atau lambat. Kalau misalkan usia bertambah belum dapat pasangan, bukan moal, berarti usaha ikhtiar urangna can optimal, pikirna tambahan amaliyah nagetolkeun. Ya, kalau barang mahal emang susah laku. Jadi nggak usah khawatir. Biasa begitu, nanti akan dapatkan wanita yang sangat berkualitas. Kualitasnya 4, sehingga tidak hambur parab. Oke? Itu mah bahasa seseorang memang begitu. Tidak hambur parab. Nah, jadi ibu bapak sekalian, semoga ini ada manfaatnya buat Neng juga. Jadi semoga kita semua memperoleh berkah kebahagiaan dari pernikahan Neng. Ketika kita melihat yang sedang menikah, yang sedang bersanding, rasakan energi kasih sayang cinta itu mengalir ke diri kita, yang ketika kita menyaksikan itu kita juga akan mendapatkan kebahagiaan itu. Itu Neng berkahnya kita datang ke tempat pernikahan Pak Haji. Jadi bukan cuma sekedar mendoakan saja, tetapi kita juga teraliri energi positif itu. Semoga kita semua Allah berkahi dengan semuanya, segalanya selamanya. Allah berikan kekuatan istiqomah oleh berkah karomah Tuhan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.